saya Desi Yantene. Video kali ini masih seputar tentang materi pendidikan yang saya angkat tema tentang kegiatan menyimak. Banyak yang menganggap enteng atau remeh ini kegiatan menyimak, karena padahal kegiatan menyimak ini sangat penting apalagi di masa pandemi saat ini. Contohnya ya, ada saat para siswa melakukan pembelajaran daring di rumah, banyak metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Salah satunya dengan memberi cuplikan video materi pembelajaran dari video YouTube. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih caranya agar siswa ini tuh dapat menyimak video pelajaran yang diberikan guru agar dia memahami. Terus karena menyimak ini bukan hanya tentang mendengarkan dan melihat saja, tetapi juga menggunakan konsentrasi untuk menerima materi atau informasi. Lebih lanjutnya akan saya jelaskan melalui video rekaman kali ini. Tahu nggak sih, ternyata kemampuan menyimak itu penting loh. Apa sih menyimak itu? Emangnya membaca aja nggak perlu ya buat dapat ilmu? Menyimak adalah proses kegiatan mendengar dan mengenali komunikasi secara lisan. Dapat dikatakan menyimak jika kita berkonsentrasi menerima penyampaian materi atau informasi. Menyimak memang menggunakan pendengaran, tetapi juga dibutuhkan konsentrasi tinggi. Apakah membaca juga dikatakan menyimak? Tidak, karena membaca merupakan proses melihat dan mengenal saja. Perbedaan antara menyimak dan membaca terletak pada jenis komunikasinya. Menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Jika ada seorang anak yang sedang mendengarkan guru menerangkan dan di akhir pembelajaran si guru bertanya apa yang ia jelaskan dan meminta kesimpulan, tetapi si anak tidak bisa menjawab, berarti si anak tidak sedang menyimak. Dapat dijelaskan bahwa si anak hanya mendengarkan si guru tanpa berkonsentrasi. Maka dari itu si anak tidak bisa membuat kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa kegiatan menyimak dan membaca saling berhubungan karena keduanya merupakan sarana untuk menerima ilmu atau informasi. Ada beberapa tips nih agar kemampuan menyimak kita semakin baik. Yang pertama, ada hindari keramaian. Jika kita sebagai penyimak, cari tempat yang lebih sunyi. Jika tidak memungkinkan untuk mencari tempat sunyi, buat kefokusan kita hanya pada penyampaian materi saja. Yang kedua, variasi teknik belajar. Menggunakan teknik belajar yang bervariasi bisa dengan cara teknik belajar di luar ruangan, karena bisa meningkatkan imajinasi kita. Yang ketiga, ada bahan belajar yang relevan. Menggunakan bahan pembelajaran menyimak yang berguna. Bahan pembelajaran yang benar relevan dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Atau bisa dikatakan sesuai dengan rencana pembelajaran studi yang sudah disusun oleh pendidik. Yang keempat, ada kenyamanan ruang belajar. Membuat ruang belajar yang baik dan nyaman, yang bersih, sejuk, serta jauh dari hiruk-pikuk di luar ruangan. Itu juga termasuk tips yang bisa kalian pergunakan untuk melakukan kegiatan menyimak ini. Yang kelima, ada media belajar yang beragam. Karena
Media belajar tidak harus berupa tulisan atau tetapi juga bisa berupa video atau film. Nah, karena media belajar yang digunakan video atau film ini, justru tingkat kefokusan atau konsentrasi kita itu harus lebih tinggi lagi. Yang keenam ada penilaian akhir menyimak. Melakukan penilaian akhir menyimak dengan benar berupa kesimpulan dan kritik terhadap kemampuan menyimak anak. Ya, seperti contoh tadi, setelah si guru menerangkan beberapa materi, kita perlu mempertanyakan kesimpulan dan kritik terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Karena itu termasuk tolak ukur bagaimana si anak ini benar-benar mendengarkan, menyimak si penjelasan guru ataupun tidak. Terima kasih penjelasannya. Semoga bermanfaat di kemudian hari.